Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran matematika untuk SMP dan MTS kelas 9. Pada video kali ini kita akan membahas tentang transformasi. Peta konsep untuk bab transformasi. Di sini terlihat ada beberapa yang akan kita pelajari, yaitu macam-macam transformasi. Yang pertama adalah refleksi, kedua dilatasi, ketiga translasi, dan yang keempat rotasi. Refleksi nama lainnya adalah pencerminan atau mencerminkan. Kemudian dilatasi, yaitu memperbesar atau memperkecil, atau ada juga yang menyebutkan dengan perkalian. Itu sama saja dengan dilatasi. Kemudian yang ketiga adalah translasi. Nama lainnya adalah menggeser atau pergeseran atau pemindahan, sama saja ya. Kemudian yang terakhir adalah rotasi, pemutaran atau memutar. Berikutnya, di sini ada contoh simulasi dari macam-macam transformasi. Ada refleksi, translasi, dilatasi, dan rotasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang refleksi. Apa itu refleksi? Refleksi atau pencerminan adalah proses mencerminkan setiap titik bangun geometri terhadap garis tertentu, atau sumbu cermin atau sumbu simetri. Sifat-sifat pencerminan. Sifat pencerminan ada 7. Yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X. Yang kedua, pencerminan terhadap sumbu Y. Yang ketiga, pencerminan terhadap titik asal O dengan koordinatnya 0,0. Pencerminan terhadap X sama dengan H. Yang kelima, pencerminan terhadap Y sama dengan K. Yang keenam, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Dan yang ketujuh, pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Untuk lebih jelasnya, kita lihat satu persatu. Yang pertama, pencerminan terhadap sumbu Y. Jika ada suatu titik P dengan koordinatnya X, Y, kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y, maka hasil pencerminannya atau bayangannya, atau ditulis dengan P aksen, ya, P petik di atas itu dibacanya P aksen. Ya, P aksennya adalah negatif X, Y.
Di sini contohnya ada segitiga A, B, C. Kita lihat, kalian harus tahu dulu koordinat dari masing-masing titiknya. Kemudian setelah tahu koordinatnya, kalian bisa menghitungnya untuk mencari atau menentukan bayangan dari masing-masing titik. Jadi kita cari bayangan dari titik A, bayangan dari titik B, dan bayangan dari titik C. Caranya bagaimana? Kita lihat sama-sama. Ini adalah caranya. Titik A awalnya koordinatnya adalah negatif 5,2. Kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y. Artinya Y itu sumbu Y yang vertikal sebagai cerminnya. Maka bayangan dari titik A kita bisa menghitungnya sama saja dengan negatif dikali negatif 5,2. Maka bayangan dari titik A adalah 5,2. Kemudian bayangan dari titik B adalah negatif kali negatif 5,8. Maka bayangan dari titik B atau B aksennya adalah 5,8. Untuk titik C, bayangannya adalah didapatkan 2,2. Setelah titik-titik bayangannya sudah kalian temukan, kemudian kalian gambarkan pada bidang koordinat kartesiusnya. Kita lihat. Ya, di sini yang berwarna kuning, segitiga yang berwarna kuning, itu adalah bayangan dari segitiga ABC yang berwarna hijau. Dan sumbu Y sebagai cerminnya. Ini sama saja konsepnya dengan kalian ketika sedang bercermin. Cerminnya itu adalah sumbu Y untuk contoh ini ya. Kemudian bayangan dari titik A-nya adalah 5,2. Seperti yang sudah tadi kita cari sama-sama ya. Kemudian titik B-nya, titik C-nya, bayangannya juga sudah ada koordinatnya. Nah, ini adalah cara untuk menentukan hasil pencerminan dari suatu bidang datar yang dicerminkan terhadap sumbu Y. Berikutnya, pencerminan terhadap sumbu X, artinya sumbu X yang jadi cerminnya. Misalkan ada titik P, koordinatnya X, Y, kemudian dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangan dari titik P tersebut atau ditulis dengan P aksen, titik koordinatnya adalah X, negatif Y. Contohnya di sini ada segitiga ABC. Kita lihat titik koordinatnya terlebih dahulu, kita tentukan. Ya, titik koordinatnya sudah kita ketahui. Selanjutnya kita akan mencari titik bayangan dari masing-masing koordinat. Caranya seperti ini ya. Titik A yang awalnya 3,2 dicerminkan terhadap sumbu X, maka menghasilkan bayangan 3, negatif 2. Kenapa awalnya Y-nya adalah 2 menjadi negatif 2? Karena sesuai dengan petunjuknya, rumusnya, bahwa bayangan dari suatu titik yang dicerminkan terhadap sumbu X, maka koordinatnya menjadi X, negatif Y. Y-nya dikali dengan negatif.
Maka dihasilkan gambarnya seperti apa? Nah, ini adalah gambarnya, gambar bayangan dari segitiga ABC dengan titik koordinatnya yang sudah kita cari sebelumnya. Dan bayangannya adalah mengarah atau bayangannya ke bawah. Kenapa ke bawah? Karena dia dicerminkan terhadap sumbu X. Berikutnya, pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Misalkan ada titik P, koordinatnya adalah X, Y. Kemudian dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Maka bayangan atau hasil pencerminannya yaitu P aksen dengan koordinatnya adalah negatif Y, negatif X. Contohnya, di sini terlihat ada gambar segitiga ABC. Kita akan mencerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Maka kita buat dulu garis Y sama dengan min X. Nah, ini adalah garis Y sama dengan min X. Kemudian kita tentukan titik koordinat dari masing-masing titik A, B, dan C. Ya, titik koordinatnya sudah diketahui. Kemudian kita akan menghitung untuk menentukan bayangan dari masing-masing titik koordinat. Caranya seperti ini. A, koordinatnya 3,2. Kemudian dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Maka bayangan dari titik A atau ditulis dengan A aksen yaitu negatif 2, negatif 3. Kemudian untuk B 3,7. Setelah dicerminkan maka bayangannya adalah negatif 7, negatif 3. Selanjutnya adalah titik C 6,2. Setelah dicerminkan, maka bayangannya adalah negatif 2, negatif 6. Setelah kita mengetahui bayangan dari masing-masing titik koordinatnya, kita akan menggambarkan letak dari bayangan segitiga tersebut. Kita lihat, di sini terlihat segitiga yang berwarna kuning adalah bayangan dari segitiga ABC yang berwarna hijau. Titik koordinatnya kita lihat ya. Untuk titik koordinatnya sesuai yang sudah kita cari sebelumnya. Inilah cara untuk menentukan bayangan atau hasil pencerminan jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Berikutnya, ini ada tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Buatlah gambar pencerminan bangun datar sesuai ketentuan di samping. Kalian kerjakan di buku tugas. Kalian buat koordinat kartesius, buat sembarang bidang datar atau bangun datar. Terserah kalian bangunnya seperti apa, mau segitiga, persegi, persegi panjang, jajar genjang, dan sebagainya. Kemudian kalian kerjakan
pencerminan terhadap titik asal 0,0 terhadap garis Y sama dengan X, terhadap garis Y sama dengan H, dan yang terakhir, pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Jadi, tugasnya ada 4 ya. Kalian buat gambar pencerminannya. Selanjutnya adalah yang kedua, tentang translasi. Apa itu translasi? Translasi atau disebut juga dengan pergeseran adalah pemindahan semua titik dalam suatu bangun datar sejauh jarak yang sama dan arah yang sama. Suatu titik P dengan koordinatnya X, Y ditranslasikan sebesar atau sejauh AB, di mana A mengukur jarak pergeseran secara mendatar dan B mengukur jarak secara vertikal. Jika A dan B positif, maka benda atau bangun bergeser ke kanan dan ke atas. Sedangkan jika A dan B negatif, maka benda atau bangun bergeser ke kiri dan ke bawah. Untuk menghitung bayangan dari masing-masing titik koordinat, kita bisa menggunakan cara yaitu jika P koordinatnya X, Y, kemudian ditranslasikan, maka bayangannya adalah P aksen yaitu X tambah A, Y tambah B. Contohnya, yang pertama, jika A dan B-nya positif, maka akan bergeser ke kanan dan ke atas. Coba kita buktikan sama-sama. Diketahui segitiga ABC seperti gambar di bawah ini. Ditranslasi sejauh 7,3. Gambarlah bayangan segitiga tersebut setelah ditranslasi. Kita lihat sama-sama, di sini ada segitiga ABC dengan titik koordinatnya sudah diketahui. Kemudian kita translasikan sejauh 7 dan 3. Sebelum kita menggambar, kita harus menghitungnya terlebih dahulu untuk menentukan bayangan dari masing-masing titik koordinatnya. Di sini terlihat titik A yaitu negatif 5,2. Kita translasikan sejauh 7 dan 3, maka hasilnya bayangan dari titik A adalah negatif 5 tambah 7, 2 tambah 3, maka hasilnya adalah 2,5. Titik B bayangannya adalah dihasilkan 2,11 dan titik C bayangannya adalah 5,5. Setelah kita mengetahui bayangan masing-masing titik koordinatnya, kita bisa menggambarkannya pada bidang koordinat kartesius. Kita lihat sama-sama. Terlihat segitiga yang berwarna kuning merupakan bayangan dari segitiga yang berwarna hijau setelah kita translasikan sejauh 7 dan 3. Ternyata setelah kita gambarkan, pergeseran bayangannya adalah ke kanan dan ke atas. Berarti
terbukti benar bahwa jika pergeserannya sejauh A dan B, di mana A-nya positif, B-nya positif, maka akan bergeser ke atas dan ke kanan. Berikutnya, kita translasikan sejauh negatif A dan negatif B. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa jika A dan B-nya negatif, maka arah pergeserannya ke kiri dan ke bawah. Kita buktikan sama-sama. Di sini terlihat ada segitiga ABC dengan titik koordinatnya sudah diketahui. Kemudian akan ditranslasi sejauh negatif 7 dan negatif 3. Kita akan menghitung terlebih dahulu untuk menentukan bayangan dari masing-masing titik koordinat A, B, dan C. Caranya adalah, titik A yang awalnya 2,5, kemudian kita translasi sejauh negatif 7 dan negatif 3. Maka bayangan dari titik A adalah 2 ditambah negatif 7 sama dengan negatif 5, dan 5 ditambah negatif 3 sama dengan 2. Untuk titik B-nya, didapat bayangan dari titik B adalah negatif 5,8, dan bayangan dari titik C adalah negatif 2,2. Setelah itu kita gambarkan pada bidang koordinat kartesius. Nah, ini terlihat ada segitiga berwarna kuning. Ini adalah bayangan dari segitiga yang berwarna hijau setelah ditranslasi sejauh negatif 7 dan negatif 3. Arah dari perpindahan bayangannya adalah ke kiri dan ke bawah, sehingga terbukti bahwa jika A dan B bernilai negatif, maka arah perpindahannya adalah ke kiri dan ke bawah. Di sini ada tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Kalian kerjakan di buku tugas. Di sini ada segitiga ABC. Kemudian kalian hitung bayangan dari masing-masing titik koordinatnya yang ditranslasi sejauh negatif 4 dan negatif 6, serta ditranslasi sejauh 2 dan 3. Setelah itu kalian gambarlah bayangan dari segitiga tersebut. Rotasi atau perputaran adalah transformasi yang memindahkan suatu titik ke titik lain dengan perputaran terhadap titik tetap tertentu. Titik tetap ini disebut pusat rotasi. Besarnya sudut dari bayangan benda terhadap posisi awal disebut dengan sudut rotasi. Seperti yang terlihat di gambar, suatu benda dirotasi akan membentuk suatu sudut yang dinamakan sudut rotasi, dan terdapat pula pusat rotasinya. Berikutnya, suatu rotasi ditentukan oleh arah rotasi. Jika berlawanan arah dengan arah perputaran jarum jam, maka sudut putarnya
positif. Tetapi jika searah perputaran jarum jam, maka sudut putarnya negatif. Pada rotasi, bangun awal selalu kongruen dengan bayangannya. Kongruen itu apa? Kongruen itu adalah bayangan dari benda yang dirotasi selalu sama persis dengan bangun awalnya. Jadi tidak ada perbesaran, perkecilan, ya, tetapi sama. Bentuknya dan ukurannya sama. Selanjutnya, ini adalah contoh. Tentukan bayangan segitiga JKL dengan koordinat J 1,2, K 4,2, dan L 1,-3 pada rotasi 90 derajat. Perlawanan jarum jam dengan pusat rotasi adalah titik L. Nah, di gambar ini sudah terlihat bahwa segitiga JKL dirotasi dengan 90 derajat, ya. Sudutnya 90 derajat dan berlawanan arah jarum jam. Dan titik L sebagai pusat rotasinya. Berikutnya, sifat-sifat rotasi. Yang pertama, bangun yang diputar atau dirotasi tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa bayangan dari benda yang dirotasi selalu kongruen dengan benda awalnya atau dari bangun awalnya. Artinya tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Bentuknya sama dan ukurannya tetap sama. Itulah yang disebut kongruen, ya. Kemudian bangun yang diputar atau dirotasi mengalami perubahan posisi. Artinya bentuk dan ukurannya sama dengan bangun awalnya, tetapi posisinya berubah, mengalami perubahan. Berikutnya, rotasi terhadap titik O 0,0 sebesar 180 derajat. Maka untuk menghitung bayangannya adalah jika A, titik koordinatnya A, B dirotasi terhadap titik O 0,0 sebesar 180 derajat, maka bayangan dari A-nya adalah negatif A, negatif B. Kemudian jika dirotasi terhadap titik 0,0 sebesar 90 derajat, maka bayangannya adalah negatif B, A. Dan jika dirotasi terhadap titik 0,0 sebesar negatif 90 derajat, maka bayangannya adalah B, negatif A. Berikutnya lembar kerja peserta didik atau LKPD. Jelaskan apakah gambar yang berwarna biru merupakan hasil rotasi dari gambar yang berwarna merah? Jika iya, dapatkan berapa besar sudut rotasi dan bagaimana arah dari rotasi tersebut. Kalian kerjakan di buku tugas, kalian gambar koordinat kartesiusnya dan bidang-bidang bangun datarnya. Kemudian kalian hitung rotasinya dan arah rotasinya kalian tentukan. Selanjutnya, diketahui segitiga RST dengan koordinat titik sudut di R
3,6, S negatif 5,2, dan T 3, negatif 3. Gambar bayangan hasil transformasinya jika diketahui segitiga tersebut A. dirotasi 90 derajat searah jarum jam yang berpusat di titik asal, kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y. B. 90 derajat ya, dirotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam yang berpusat di titik asal, kemudian didilatasi dengan faktor skala 2 berpusat di titik asal. Yang ketiga, dirotasi 180 derajat berlawanan arah jarum jam yang berpusat di titik asal, kemudian ditranslasi sejauh 4 dan 5, setelah itu dicerminkan terhadap sumbu X. Ini soalnya berkaitan dengan semua macam transformasi. Karena dilatasi belum dijelaskan, maka kita akan jelaskan terlebih dahulu tentang dilatasi. Yang keempat, dilatasi. Apa itu dilatasi? Dilatasi atau pembesaran atau perkalian, ada juga yang menyebutnya memperkecil dan memperbesar, ialah suatu transformasi yang mengubah ukuran, memperkecil atau memperbesar suatu bangun, tetapi tidak mengubah bentuk bangun yang bersangkutan. Artinya, bangunnya tetap, bentuknya tetap, tetapi ukurannya berubah. Ya, itu untuk dilatasi. Dilatasi ditentukan oleh titik pusat dan faktor atau faktor skala dilatasi. Faktor skala disimbolkan dengan K kecil adalah perbandingan antara jarak titik bayangan dari titik pusat dilatasi dan jarak titik benda berkaitan dari titik pusat dilatasi. Untuk menghitungnya, faktor skala sama dengan jarak bayangan dibagi jarak benda. Dilatasi pusat O dengan koordinatnya 0,0 dan faktor skala K. Jika titik P dengan koordinatnya X, Y dilatasi terhadap pusat O 0,0 dan faktor skala K, didapatkan bayangan P aksen yaitu X aksen, Y aksen, maka X aksen sama dengan KX, artinya K dikali X, dan Y aksen adalah KY, dan dilambangkan dengan 0, K. Maka bentuknya adalah seperti yang tertulis ya. P X, Y didilatasi sejauh 0, K, maka hasilnya bayangan dari P atau P aksennya adalah KX, KY, artinya K dikali X dan K dikali Y. Ketentuannya, jika K lebih dari 1, maka bangun diperbesar dan letaknya searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Jika K kurang dari negatif 1, maka bangun diperbesar dan letaknya berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Jika K sama dengan 1, maka bangun tidak mengalami perubahan ukuran dan letak. Jika K
lebih dari 0 dan K kurang dari 1, maka bangun diperkecil dan letaknya searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Jika K lebih dari negatif 1 dan kurang dari 0, maka bangun diperkecil dan letaknya berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Dilatasi pusat P, A, B dan faktor skala K. Bayangannya adalah X aksen sama dengan K dikali X kurangi A ditambah A dan Y aksen, K dikali Y kurangi B ditambah B. Dilambangkan dengan P, A, B, K. Maka didapatkan seperti yang dituliskan, kalian bisa baca ya. Selanjutnya di sini ada contoh soal. Sebuah segitiga ABC dengan titik A 1,2, titik B 2,3, dan titik C 3,1. Dilatasi terhadap titik O 0,0 dengan faktor skala 2. Tentukan koordinat bayangan titik-titik segitiga ABC tersebut. Nah, karena dilatasi terhadap titik O 0,0, maka kita gunakan ketentuan yang ini ya, yang rumus yang ini. Kita lihat cara menghitungnya. Titik A yaitu 1,2. Karena dilatasi terhadap titik 0,0 dan faktor skalanya adalah 2, maka untuk menghitung A aksen tinggal kita kalikan dengan skalanya. X dan Y kita kalikan dengan faktor skalanya. Di sini terlihat KX dan KY. KX artinya K dikali X, KY artinya K kali Y. K-nya adalah 2. 2 dikali 1, 2 kali 2. Maka bayangan dari titik A adalah 2,4. Kemudian bayangan dari titik B didapatkan adalah 6,2 dan bayangan dari titik C didapatkan 4,6. Selanjutnya kita gambarkan. Nah, jika digambarkan akan seperti ini hasilnya. Segitiga yang berwarna hijau itu adalah bangun aslinya, bangun awalnya ya. Dengan titik A 1,2, titik B 3,1, dan titik C 2,3. Kemudian setelah dilatasi terhadap titik 0,0 dan faktor skalanya 2, maka didapat bayangan dari segitiga ABC tersebut yang berwarna kuning. Nah, untuk bayangannya, titik-titik koordinatnya sesuai yang sudah kita tentukan, sudah kita cari sebelumnya. Sesuai dengan perhitungan yang ada di samping ya. Berikutnya, sebuah segitiga ABC dengan titik A 1,2, B 2,3 dan C 3,1 dilatasi terhadap titik P 1,2 dan faktor skalanya adalah 2. Tentukan koordinat bayangan titik-titik segitiga ABC tersebut. Karena dilatasi terhadap titik P 1,2, maka kita gunakan rumus yang ini ya. Untuk menghitung bayangannya, K dikali X kurangi A tambah A, K dikali Y kurangi B ditambah B. Kita lihat cara menghitungnya.
A 1,2, maka kita hitung untuk bayangan dari titik A adalah 2 dikali 1 kurangi 1 ditambah 1. Hasilnya adalah 1. Kemudian untuk Y-nya 2 dikali 2 kurangi 2 ditambah 2, hasilnya adalah 2. Maka bayangan dari titik A adalah 1,2. Untuk bayangan titik B, 2 dikali 3 kurangi 1 ditambah 1, hasilnya adalah 5. Kemudian untuk Y-nya 2 kali 1 kurangi 2 ditambah 2, hasilnya adalah 0. Maka bayangan titik B-nya adalah 5,0 dan bayangan titik C-nya adalah didapatkan 3,4. Kalau kita gambarkan akan jadinya seperti ini. Segitiga yang berwarna hijau itu segitiga aslinya ya. Dengan titik A 1,2, titik B 3,1 dan titik C 2,3. Kemudian segitiga yang berwarna kuning itu adalah bayangan setelah dilatasi. Titik koordinatnya menjadi A aksennya 1,2, B aksennya 5,0 dan C aksennya 3,4. Itulah dua cara berbeda dengan ketentuan masing-masing jika dilatasi terhadap titik O 0,0 dan faktor skala K, dan dilatasi terhadap titik P, A, B dengan faktor skala K. Dua cara yang berbeda. Lembar kerja peserta didik. Sebuah segitiga ABC dengan titik A 1,2, B 2,3 dan C 3,1 dilatasi terhadap 1 dan 2. Ini adalah soal yang harus kalian kerjakan di rumah. Kerjakan di buku tugas kalian dengan melihat contoh-contoh yang sudah dijelaskan pada video pembelajaran ini.